Seorang calon wakil presiden atau capres harus punya ijazah SMA atau SMK atau sederajat. Saya bisa pastikan 99,9% Gibran tidak punya ijazah SMA. Kalian diminta untuk menjadi saksi, apakah kalian bersedia? Saya sangat bersedia. Dan sebagainya gitu Dian kan? Hunafa ketahuan berbohong. Satu lagi yang sekarang narasi yang jahatnya itu dibilang katanya secondary school yang di Singapura itu bersebelahan dengan panti rehabilitasi narkoba. Jadi mau ditwist seolah-olah Bapak Gibran ke Singapura itu bukan sekolah tapi rehab narkoba. Itu kan jahat banget, jahat sekali itu. Penanyanya juga kayak sengaja menggiring. Sekarang ada anak haram yang lagi menduduki sebagai orang nomor 2 di Indonesia. Ini sudah gawat ini Roy Suryo ya. Mulutnya sudah sangat luar biasa. Ayo masyarakat pendukung Bapak Joko Widodo ya. Ini jangan dibiarkan ini lagi. Ini sudah memang mencari ribut ini. Masa anak mantan Presiden Joko Widodo yang menjabat 10 tahun dibilangnya anaknya anak haram. Ini sudah gawat ini. Bapak sudah memaksa Prabowo lagi untuk menerima anaknya sebagai calon wakil presiden 2029. Dan Bapak sudah menyatakan kemarin mengharapkan anaknya Gibran sampai 2024. Itu sepertinya dia menyatakan setelah itu akan jam etes jadi presiden lagi. Ini keluarga ini menurut saya sudah keterlaluan. Saya cuma mau tanya, ini sebenarnya demo terkait dengan korupsi atau curhat sih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, dimanapun kalian berada. Semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat ya. Berjumpa lagi dengan saya di Gaspol Update. Kami bukanlah buzzer pihak manapun, kami hanya menyajikan keputusan ada di tangan Anda. Teman-teman, ini ada video yang menurut saya cukup menarik ya. Yakni tentang si Panci lagi ya kan. Yang semakin kesini semakin dipermalukan oleh banyak netizen ya. Yang terbaru ya kan adalah Mbak Dian Hunafa ya. Yang siap ya, bukan hanya menguliti dan mempermalukan si Panci, tetapi yang bersangkutan juga sudah berstatement siap menjadi saksi di pengadilan jika diperlukan ya, untuk membungkam mulut busuknya si maling Panci. Kapok kau ya kan? Ya iyalah, nggak tahu sistem pendidikan Singapura, sok-sokan paling tahu ya kan? Tanpa babi bu langsung menyebut ijazah Gibran ya, SMA, katanya nggak ada. Gibran katanya nggak punya ijazah SMA. Giliran terdesak malah ngatain katanya Dian Hunafa berbohong. Kemudian Inalim katanya cuma bercuap-cuap aja ya kan. Sekarang kau makin terdesak Panci ya. Sepertinya sudah tidak ada lagi jalan bagimu untuk melarikan diri dari fitnahan-fitnahan yang selama ini kau bacotkan. Pasti ya kan, kau akan bersatu sebagai tersangka dan mendekam di balik jeruji besi. Pegang omongan saya. Nah, bagaimanakah videonya dan bagaimanakah respon netizen? Mari kita tonton bersama, kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Ini dia. Seorang calon wakil presiden atau capres harus punya ijazah SMA atau SMK atau sederajat. Saya bisa pastikan 99,9% Gibran tidak punya ijazah SMA. Ya iya, ya. Saya sebetulnya kalau ditinjau dari sudut pandang penggunaan diksi ya, memang nggak salah yang diomongkan oleh si Panci ini. Tapi niatnya yang buruk ya kan. Loh nggak salah gimana bang? Loh Gibran memang tidak memiliki ijazah SMA. Gibran itu memiliki ijazah dari luar negeri yang setara SMA. Dan itu cukup untuk mencalonkan diri sebagai calon wakil presiden kala itu. Apalagi ya kan, MDIS itu sudah mengklarifikasi bahwa Gibran itu lulusan sana dan sarjana, bukan hanya SMA. Jadi apa yang diomongkan oleh Panci ini tidak salah, tetapi memprovokasi ya. Banyak pengamat yang mengatakan ya, Panci ini sengaja menyesatkan orang. Orang-orang dengan EQ 78 itu merasa disesatkan karena menganggap Gibran itu nggak punya ijazah SMA.
Ya emang nggak punya ijazah SMA karena Gibran nggak sekolah di Indonesia, paham? Tapi nggak masalah, sebentar lagi kau akan bersatu sebagai tersangka. Lanjut. Yang awalnya meledek mana bisa kuliah di Singapura tapi ijazahnya dari Inggris itu terpatahkan sudah. Kayak gitu kan. Iya, dan 1-0 buat Roy Suryo ya. Atau berapa kosong dari kalian? Udah berkosong-kosong kayaknya. Kalian diminta untuk menjadi saksi. Apakah kalian bersedia? Saya sangat bersedia. Oh, dan sebagainya gitu Dian kan? Hunafa ketahuan berbohong. Halo. Satu lagi yang Sekarang narasi yang jahatnya itu dibilang katanya secondary school yang di Singapura itu bersebelahan dengan panti rehabilitasi narkoba. Jadi mau ditwist seolah-olah Bapak Gibran ke Singapura itu bukan sekolah tapi rehab narkoba. Itu kan jahat banget, jahat sekali itu. Penanyanya juga kayak sengaja menggiring. Contohnya kayak gini. Kira-kira Mas Gibran di sana pakai visa apa ya? Hello, itu udah di luar konteks. dampak baik sebenarnya itu kalian, karena pada satu sisi kalau tidak ada yang menyuarakan langsung dari Singapura, mereka akan keluar terus. Iya. Justru karena kehadiran kalian itu yang membuat mereka berbelok ke Australia gitu. Oh, nah itu karena saya udah nunjukin nih ijazahnya cuma satu logonya. Diem kan mereka akhirnya. Terus saya tunjukin nih fotonya ada nih, coba aja cek tuh di Instagram resminya MBS. Terus ya udah akhirnya sekarang dibelokin jadi ke Australia yang UTS sekarang yang dipermasalahin. Iya. Nah di UTS kan ada Ibu Inalim di sana. Nah itu maksudnya untungnya yang kakak ajak interview ini orang-orang yang memang berkecimpung langsung. Kalau kayak saya memang alumni MDS yang ada di MDS-nya langsung, yang memang mengikuti sistem pendidikan langsung di Singapura. Ibu Inali memang yang dia bekerja sama UTS-nya secara langsung. Jadi mau di counter seperti apa, kami tuh kayak sumber langsungnya. Bukan, bukan lagi katanya atau berdasarkan googling gitu. Bukan lagi asumsi. Justru itu kan kehadiran kalian waktu awal sebenarnya dari tahun 2023 ya, sebenarnya dari tahun 2023 kan sudah ada postingan itu, hanya karena situasi waktu itu kan ya pasca pilpres dan sebagainya itu kan akhirnya bergulir dengan suhu politik yang agak berbeda gitu. Nah justru dengan ini artinya bukan memperkeruh, sebenarnya memperjelas, mempertegas gitu. Seperti yang kalian awal tadi bilang, logonya ijazah, logonya harus dua kan, dikejar-kejar kan nggak bisa akhirnya. Tapi sebelum itu kan ada kalian SMA-nya di Santo Yosef Solo, klarifikasi dari kepala sekolah nggak ada. Terus berikutnya SMA-nya di SMA Kristen, klarifikasi nggak ada. Terus sekarang narasi yang jahatnya itu dibilang katanya secondary school yang di Singapura itu bersebelahan dengan panti rehabilitasi narkoba. Jadi mau ditwist seolah-olah Bapak Gibran ke Singapura itu bukan sekolah tapi rehab narkoba. Itu kan jahat banget, jahat sekali itu. Maksudnya kayak dari pertama bilangnya ijazah yang dipalsukan, kemudian susah bilang nggak ada bukti kalau itu palsu, kemudian UTS-nya sekarang yang diserang, kemudian sekarang yang diserang Orchid Secondary School, dibilang itu sebenarnya dia nggak sekolah di situ tapi rehab narkoba. Itu kan jahat sekali, udah apa ya? Nggak ada narasi lagi yang mereka mau gitu. Apalagi kan dengan SMP-nya Mas Gibran, mereka tuduh akhirnya kepala sekolahnya memberikan klarifikasi bahwasan benar. Nah ini yang kabar terbaru kan dari Kompas ya, kita tampilkan dikit ya teman-teman, ini kan Kompas loh, media yang terpercaya. Ya mantap, saya sampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Mbak Dian Hunafa ya, walaupun saya tidak mengenal ya Mbak Dian Hunafa, tetapi informasi yang disampaikan membuat kami para ternak Mulyono ini berbesar hati gitulah. Ketika Mbak Dian Hunafa siap untuk menjadi saksi di pengadilan jika memang diperlukan untuk membungkam mulutnya si maling panci yang busuk itu, ya kan? Yang mungkin nggak pernah sikatan itu. Aduh, yang sebentar lagi bersatu tersangka dan akan mendekam di balik jeruji besi, ya kan? Yang udah 30-0 itu melawan Mbak Dian Hunafa. Ya iyalah. Dian Hunafa ini kan orang Indonesia yang berada di Singapura gitu loh. Jadi dia ngerti bagaimana sistem pendidikan di Singapura. Si maling panci mah, aduh sampah. Lanjut. Hoi, yang menuntut ijazahnya Gibran, katanya sekolahnya setara SMA di luar negeri, menyalahi aturan untuk pencalonan Wapres. Kesini. Kamu belajar di mana? Orang kok nggak ada kerjaan. Kalau Gibran salah, berarti kamu nyalain Pak Prabowo dong. Pak Prabowo itu orang pinter, orang jenius, orang cerdas. Sekolahnya setahu saya di luar negeri terus. Berarti gagal juga dong. Mikir.
Orang kok senengnya bikin gaduh aja. Sini saya kasih kerjaan daripada kurang kerjaan. Oke. Sini saya kasih kerjaan daripada kurang kerjaan, katanya Bapak Sadino ya. Jadi barusan ini seorang netizen ini lip sync gitu ya. Suaranya sebetulnya adalah suaranya Bapak Sadino ya. Netizen yang juga sering kami jadikan videonya sering kami jadikan materi ya dalam konten-konten yang kami buat. Tuh Panji, kau disuruh sekolah lagi sama Bapak Sadino. Ya iyalah, kau asal bacot aja, ngomong asal jeplak ya kan. Dan kamu harus mempertanggungjawabkan perbuatanmu. Iya, nggak ridho masyarakat Indonesia kalau kamu tidak dijebloskan ke penjara. Lanjut. Kalau kebetulan saya kan sekolahnya di Amerika nih, SMA-nya di Indonesia. Jadi saya kalau di sini bukan pelaku. Tapi karena sekolahnya di luar, saya punya banyak, SMA saya juga internasional bang. Banyak teman-teman saya yang pathway-nya itu berbeda. Jadi ada yang ke Singapura, terus Australia, Singapura, Amerika, macam-macam lah. Jadi saya cukup tahu banyak lah. Kalau di Singapura, setelah lulus SD, ya kita tuh masuk yang namanya O level, bukan SMP, bukan SMA. Aneh ya. Jadi O level ini setara SMP plus 1 tahun. Nah, agak bingung. Tapi anggaplah ini setara lulusan SMP ya, kalau di Indonesia ya. Jadi kalau orang mikir, oh masuk di Singapura, O level lulusan SMP kok bisa ke Australia? Wah ini SMA-nya kok bolong. Berarti lu nggak lulus SMA? Benar. Karena di Singapura tidak mengenal SMP SMA, taunya O level. Jadi karena 4 tahun setelah O level, nah ada 2 cabang terbuka nih. Habis O level mau ngambil politeknik, kayak ya sekolah politeknik di Indonesia lah. Atau kita mau masuk university. Kalau politeknik langsung aja. Kalau kita mau masuk university, kita harus ngambil namanya huruf A level. Nah itu pendidikan lagi tuh. Itu baru bisa dibilang setara SMA. Nah dari A level baru pindah ke university. Makanya itu dibilang kalau di Singapura, oh enak di Singapura lebih cepat. Atau di Seattle tempat saya hemat tahunnya. Karena memang ada jalur-jalur formil yang berbeda dengan Indonesia. Ketika kita lulus SD disetarakan. Jadi lebih cepat dapat S1-nya. Gak ada yang salah dengan. Jadi kalau ngomong pendidikan di luar negeri, SMA-nya ya itu. Terus mindsetnya tingkatan pendidikan di Indonesia, wah salah dong. Tersesat semua kita. Iya, karena kita berarti kan mengukur bahwa semua pendidikan di dunia ini sistemnya harus sama ke Indonesia. Sedangkan kita tahu by data, by research, di sisi mananya Indonesia ini pionir pendidikan gitu. Sejak kapan kita harus jadi barometer? Saya nggak mau arogan, kita mengakui faktanya Indonesia bukan dan belum pernah ya. Mungkin dulu katanya pernah jadi barometernya Korea Selatan, tapi di luar hal-hal spesifik kita nggak pernah jadi patokan pendidikan internasional. Jadi nggak make sense kalau semuanya nggak sesuai dengan sistem Indonesia lalu dibilang fraud atau palsu, salah. Nah, itu salah. Berarti kalau Michael mau bilang Roy Suryo dan kawan-kawan itu tersesat dalam hal ini ya? Ya, tersesat mengarah-arah ke lebih ke menyesatkan orang sih, Bang. Saya nggak tahu beliaunya tersesat sendiri atau enggak, beliaunya tahu atau enggak. Tapi yang jelas banyak orang tersesatkan. Jadi Bang Roy dan teman-teman, mudah-mudahan kalau mau tersesat bolehlah tersesat sendiri. Kita yang lain yang nggak paham ini jangan dibikin tersesat. Iya benar. Kasihan masyarakat ya. Belum lagi ngomong tadi Australia ya. Tadi lulusannya di London. Itu banyak banget bang. Ini adik saya tadi kan kita bahas dari saya pertama. Ini adik saya yang kedua yang paling kecil. Itu dulu masuknya UPH, ya kan? Surabaya. Waktu COVID, karena Australia ditutup kan waktu COVID kan. Iya betul. Nah habis gitu dia transfer ke kampus yang ada kerjasama dengan UPH. Masuklah ke foundation dulu namanya Foundi, kayak foundation adalah. Terus pindah ke university, UTS. Sama kayak Gibran, UTS. Nah, lulusan UTS. Nah, ini orang kalau misal suatu hari beliaunya jadi tokoh nih, adik saya jadi tokoh nih, pasti lu daftarnya kan di UPH. Kok lulusan UTS? Ya wajar. Bahkan kalau saya nggak salah ingat, ijazahnya dia di UTS pun itu ada 2 kampus yang kasih, karena UTS juga kerjasama sama yang di London kan, Commonwealth country, Singapura, Australia, Inggris ini kan satu persemakmuran. Jadi ya saling kerjasama MOU sister school tuh biasa banget. Bukan berarti artinya ijazahnya palsu, itu jauh dari palsu, asli. Cuman ya kita nggak tahu kalau punyanya Mas Gibran, saya kan nggak kenal beliau, nggak satu alma mater, ya nggak tahu ya. Tapi kalau sampai dia megang ijazah entah dari UTS kalau ya itu wajar saja kalau dari London Bradford. Pernah nggak ada kasus yang orang memalsukan ijazah di luar negeri? Ini di luar negeri ada nggak kasus? Ada 2 bang. Ijazah. Ada. Jadi jangan kita ini berkecil hati ya. Meskipun kita bukan benchmark pendidikan internasional, nggak berarti di luar tuh bersih-bersih amat bang. Banyak yang kotor juga, permainan tuh juga banyak. Cuman mereka mainnya lebih bersih, tapi tetap kotor. Nah kalau di luar negeri, kalau paling nggak di Amerika yang saya tahu itu ada 2 jalur kalau mau main nakal. Satu kasar, ya beli jasa langsung. Satu halus. Halusnya apa? Kita cari kampus yang paling nggak ternama, yang lagi butuh mahasiswa, butuh lulusan, butuh duit. Kampus BU. Butuh uang. Kita daftar di sana.
kelasnya dibikin online, dibikin banyak pengganti-penggantinya lah. Kamu bikin karya ini udah dapat berapa kredit. Jadi gampang lulusnya. Nah, jadi dua, mau main kasar atau halus. Kalau kasar kita beli, kalau halus kita masuk sekolahnya tapi sekolahnya asal-asalan pokok lulus. Itu ada namanya University of Phoenix di Arizona. Itu terkenal banget kalau mau beli jasa di Amerika pasti Phoenix. Jadi kalau ada mungkin nanti koruptor, biasanya mepet sih, politisi yang lulusannya di University of Phoenix, itu bisa dipertanyakan kemampuan akademisnya. Saya sependapat teman-teman ya dengan apa yang disampaikan oleh narasumber barusan yang menggunakan jas abu-abu dengan dasi berwarna merah yang kelihatan sekali. Yang bersangkutan memang orang terdidik dan akademis ya, walaupun mungkin bukan seorang akademisi, tetapi tadi kita dengar bareng-bareng yang bersangkutan menempuh pendidikannya di Amerika ya. Di Indonesia itu hanya sampai SMA, tetapi SMA-nya juga SMA internasional. Kemudian sekolah di Amerika dan dia menjelaskan bahwa memang sistem pendidikan di setiap negara itu berbeda. Dan kapan Indonesia ini menjadi rujukan pendidikan internasional? Nggak pernah. Memang pernah beberapa waktu yang lalu katanya menjadi rujukan Korea Selatan lah seperti itu. Tetapi sistem pendidikan di dunia itu nggak sama dengan di Indonesia ya. Dan saya sependapat dengan apa yang dia sampaikan. Si Panci ini mungkin dia sadar dirinya tersesat, tetapi yang paling bahaya adalah dia telah menyesatkan banyak orang, terutama orang-orang yang memang secara intelektual itu ya mungkin IQ-nya cuma 78 lah. Lanjut. Sekarang ada anak haram yang lagi menduduki sebagai orang nomor 2 di Indonesia. Saya stick ini si Roy Panci. Hai pemerintah, hai kepolisian, ini sudah gawat ini Roy Suryo ya, mulutnya sudah sangat luar biasa. Ayo masyarakat pendukung Bapak Joko Widodo ya, ini jangan dibiarkan ini lagi. Ini sudah memang mencari ribut ini. Masa anak mantan Presiden Joko Widodo yang menjabat 10 tahun dibilangnya anaknya anak haram. Ini sudah gawat ini. Ini sangat luar biasa ini rakyat Indonesia ya. Ini memang betul-betul bukan demo ini. Ini bukan demo ini. Ya. Tolong Bapak Jokowi, semuanya pendukung Bapak Jokowi ya, bawa surat akta kelahiran anak dari Bapak Jokowi, Bapak Gibran, wakil presiden kita ya. Ini wajib dituntut ini. Wajib dituntut, dibawa ke pengadilan ini ya. Masalahnya sudah dibilangnya anak Bapak Joko Widodo anak haram. Ini jangan dibiarkan. Ini sudah gawat ini, jangan dibiarkan. Ditangkap Roy Suryo ini, dipenjarakan orang-orang ini. Tolong dipenjarakan orang-orang ini. Ini udah membuat keributan di Indonesia ini. Kami pun rakyat udah nggak nyaman lagi menengok yang kayak gini. Ya, kapan lagi Indonesia ini akan enak, akan nyaman tanpa ada orang-orang ini? Jadi, Bapak Presiden, tolong tegas Bapak Presiden, Kapolri yang kayak gini tolong ditangkap, tolong diselesaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Nah ini ya kan. Nah kalau netizen ini bisa ngomong, kalau sampai tidak dilakukan penindakan dengan cepat, maka jangan salahkan jika rakyat yang bertindak sendiri. Dengan kata lain, rakyat Indonesia akan menepalkan. Nah itulah. Nah ini bisa ngomong macam kayak gitu. Kenapa? Karena Ternak Mulyono itu jumlahnya besar, banyak, dan memang dalam hal ini si maling panci ini memang dalam posisi yang salah. Nah ini mereka demo di depan KPK dan mengancam ya Jokowi akan dinepalkan. Kalian demo aja itu bisa dihitung dengan jari ya kan. Mau menepalkan Jokowi dan Gibran ya, aduh kau yang akan dinepalkan nanti. Jangan macam-macam kalau ngomong ya. Lanjut. Bapak sudah memaksa Prabowo lagi untuk menerima anaknya sebagai calon wakil presiden 2029. Dan Bapak sudah menyatakan kemarin mengharapkan anaknya Gibran sampai 2024.
itu sepertinya dia menyatakan setelah itu akan Jan Etes jadi presiden lagi. Ini keluarga ini menurut saya sudah keterlaluan. Sudah keterlaluan karena menganggap negeri ini seakan-akan miliknya dia. Kami tidak rela Joko Widodo menjadi seakan-akan pemilik Indonesia. Karena kami tidak tahu sejarah keluarga ini. Dasarnya dari mana kau merasa paling berhak menentukan negeri ini sampai memikirkan cucunya menjadi presiden? Mohon maaf nih, saya cuman mau tanya. Ini sebenarnya demo terkait dengan korupsi atau curhat sih? Kalau curhat, masa sih takut dengan Jan Etes mau jadi presiden? Kau curhat ya kan, kau demo apa curhat sih? Ya, menohok sekali ya pernyataan netizen barusan. Sebenarnya ini demo terkait korupsi atau curhat sih? Ya iya, ya kan, katanya demo pemberantasan korupsi gitu ya, karena Pak Jokowi dianggap selama menjabat sebagai presiden 2 periode ya patut diduga oleh mereka itu ya melakukan praktik korupsi lah. Tapi yang disampaikan ya, orasi-orasi yang disampaikan oleh mereka ini justru nggak ada hubungannya. Nggak ada hubungannya dengan korupsinya. Yang justru yang dibahas adalah rencana Gibran 2 periode. Ini orang sebetulnya ketakutan gitu loh. Ketakutan Gibran itu akan menjadi wakil presiden ya kan 2 periode. Karena kalau Gibran menjadi presiden 2 periode, maka periode berikutnya tahun 34 Gibran besar kemungkinan akan menjadi presiden 2 periode juga. Aduh, mati berdiri kalian ya kan. Aduh, lanjut. Saya pernah ngomong langsung sama Prabowo, Pak, Bapak mau nyalon sebagai presiden nggak? Nggak ada gunanya. Kalau tidak didukung Jokowi, ngabisin duit aja. Belum. Jadi yang memilih Gibran sebagai calon wakil presiden itu Prabowo. Iya, saya mau tanggepin, mau saya kuatkan ini. Bukan Joko Widodo. Presiden Prabowo jauh lebih baik dari Jokowi, 99% banding 1%. Jadi sepertinya ini manusia kura ini ya, manusia Pukima ini ya, dia mencoba mau ya membuat pecah belah ini menurut saya ya. Tapi saya lihat ini akunnya juga nggak jelas. Ini sepertinya anak banteng ya, yang mau coba memecah belah. Cuma untuk kita, baik itu ya pendukung Prabowo, pendukung Jokowi, kalau saya sih kan dukung semuanya ya, dukung merah putih. Cuma kita tidak bisa juga terpengaruh ya. Kenapa? Pertama, kita belum bisa ya langsung membuat satu penilaian kepada Pak Prabowo, di mana beliau 1 tahun aja belum jadi presiden ya. Artinya hasilnya sangat belum bisa kita buat satu tolak ukur ya. Karena contohnya kemarin banyak juga masalah kan, gangguan-gangguan tempat ya. Tapi mudah-mudahan aja ya Pak Prabowo bisa ya, bahkan lebih baik dari Pak Jokowi. Itu harapan kita ya, supaya Indonesia bisa lebih maju. Tapi yang pastinya kalau Pak Jokowi kita sudah lihat ya kinerjanya yang membawa Indonesia lebih maju gitu kan. Dan juga itulah yang diteruskan oleh Pak Prabowo, dan mudah-mudahan lebih maju. Itu tujuan kita. Jadi kita jangan mau dipecah belah sama manusia. Menyampaikan, saya hanya akan maju kalau saya direstui sama Pak Jokowi. Dia udah berulang kali ngomong sama kita kalau kita lagi kumpul gitu di Kartanegara, dia bilang, saya nggak akan maju kalau Pak Jokowi nggak dukung saya. Saya nggak akan maju kalau Pak Jokowi nggak merestui saya maju. Jadi ya take it as you will gitu kan. Kayaknya masyarakat udah paham lah bahwa dia. Nah, jadi dari testimoninya si Mbak ini, beliau ini adalah ponakannya kandungnya Prabowo ya. Jadi masyarakat harus paham ya. Jadi kalau ada yang mengatakan Prabowo lebih bagus ya, Jokowi lebih bagus ya, kita bisa melihat dari testimoni orang ini ya. Artinya ada kemungkinan besar ya Pak Prabowo pun tidak akan maju
di Pilpres 2024. Itu beliau katakan sudah berulang-ulang itu ya. Artinya Pak Prabowo tidak jadi presiden tanpa adanya Jokowi ya. Jadi untuk kalian ya, para tukang adu domba, berhenti kalian mengadu domba ya pendukung-pendukung Pak Prabowo dan Pak Jokowi ya. Jadi cara kalian itu adalah cara kuno ya, cara kolot, cara-cara Pukima menurut saya ya. Ya, jadi saya tidak akan mengomentari atau membahas apa yang disampaikan oleh netizen barusan ya. Sebelumnya saya disclaimer dulu karena netizen barusan ini suka sekali menggunakan kata-kata yang ya begitulah ya kan, yang ya tidak enak didengar gitulah. Saya mohon maaf yang besar-besarnya ya kan, jangan diikuti gitu ya. Tetapi terkait apa yang disampaikan oleh yang bersangkutan, saya sependapat 100% gitu ya. Dan saya juga ingin mengomentari tadi di bagian depan sendiri ya kan. Ya si siapa? Si Kirun ya. Ya. Katanya mengklaim pernah bertemu dengan Prabowo dan mengatakan bahwa yang meminta Gibran itu menjadi wakilnya itu bukan Gibran, bukan Pak Jokowi, justru Prabowo sendiri. Nah, kurang gimana lagi ya kan? Masihkah kalian meminta agar Prabowo itu memakjulkan Gibran? Ya nggak mungkin lah. Prabowo jadi presiden itu karena didukung oleh Gibran ya, pendukung Pak Jokowi. Paham nggak kalian itu? Bagaimana menurut kalian? Keputusan ada di tangan Anda. Silakan tulis di kolom komentar baik Anda yang setuju maupun yang tidak setuju dengan isi konten ini. Sebelumnya saya memohon maaf ya jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung, kurang tepat penggunaannya, atau ada data yang dianggap keliru atau salah. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.